Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman, yang mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi nilai kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, "Inna asyaddal bala'i al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal-amsal, ubtuliyan nasu ala hasabi dinih." Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama, semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama, semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 155 itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan tentu dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian, kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut. Walju',
rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada 5 macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa 2 sifat. Yang kontroversil, akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas, 2 sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini. Ada orang kaya yang takut jatuh miskin. Akibat rasa takutnya ini, pertama, ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal haram, tidak ngerti hak batil, tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf munkar atau tercela. Yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbunnya, tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya, cucunya disiapkan jadi orang kaya, anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya. Dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini, ia pun terjebak ke dalam penyakit bakhil bin pelit alias kikir. Tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah, allazi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini. Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk, dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. Hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap ada dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali. Karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup. Dan Nabi mengingatkan, al-mautu babun fakullun nasi dakhilu. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, taraktu fikum nasihataini, natiqan wa samitan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 macam nasihat. Pertama, nasihat yang pandai bicara, dan yang kedua, nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quran.
Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab, maut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesungguhnya takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali. Jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama 7 turunan, kemudian diiringi dengan sifat bakhil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan, sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita menyadari, yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi sangat tidak beralasan. Akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, walju, akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Akibatnya fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk membudidayakan alam,
mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebutuhan hidup kita tersedia. Tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita Muslim yang tinggal di persada Nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrud katulistiwa, yang hijau ranau subur makmur, melahirkan slogan dengan kata gemah rifah loh jenawi toto tentrem kerto raharjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau ranau ini, apabila kita terkena fakafarat bi an umillah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi an umillah, orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur, makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta. Menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus, sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti? Apa jawabannya? Untuk anak cucu saya. Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti. Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang, akibat yang tidak baik, itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupan kita. Bumi, tempat di mana kita manusia tinggal, bukan satu wujud yang tanpa batas. Pernahkah kita membayangkan cuma satu bumi untuk dihuni oleh 5 miliar lebih dari makhluk bernama manusia, yang kadang-kadang pertumbuhan sarana untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa. Bisa juga kelaparan dalam artian dalam kehidupan pribadi daripada manusia.
Hidup ini, kata orang, berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan, apabila kita terima dengan sikap lapang dada, tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat. Tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi, berupa kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain, kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan, karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu orang sekadar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti, sehingga dengan demikian miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan, kadal faqru ayyakuna kufran. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun
tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan pandangan dan keyakinan iman sesungguhnya merupakan intan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan, ia tidak tahan diri, ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya, maka akidah yang cuma satu-satunya pun ikut terjual juga adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh kata Nabi, aku heran kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar, itu juga baik. Jadi kaya bagi orang Islam baik, miskin bagi orang Islam juga baik. Kalau dia kaya, dia kan bisa berkata, alhamdulillah saya kaya, mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata, alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya. Ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan? Memang nggak punya apa-apa. Yang kaya boleh jadi pemeriksaannya rada seret, banyak sikutannya. Saudara-saudara kaum muslimin, dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan itu memang wajar. Kaya syukur, miskin sabar. Yang luar biasa kalau mau tahu, miskin syukur. Kalau kaya syukur memang mestinya. Miskin sabar, ya mestinya lah. Miskin kagak sabar mau kemana? Tapi yang luar biasa sesungguhnya miskin syukur. Syukur bagaimana? Ya seperti saya katakan tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama seperti orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, setiap persoalan yang dihadapi umat Islam baik bagi dia. Miskin baik, kaya baik, asal orang tidak salah terima. Tapi sebaliknya, kalau salah terima, kaya lupa diri, miskin lupa daratan. Pada posisi di mana dia sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik, akhirnya kehilangan kontrol.